Halo semuanya, sekarang kita akan membuat rekapan orderan live Shopee menggunakan Excel sehingga kita lebih mudah memberikan rekapan kepada customer. Kita akan mengirimkan berdasarkan nomor tabel customer ya. Oke, kita langsung saja bagaimana cara membuatnya di Lagi Belajar channel. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Yuk, pertama kita membuat format tabel seperti ini kurang lebih atau bisa menyesuaikan. Kita percepat saja untuk membuat tabelnya karena mudah. Siapkan kolom nomor, nama, kemudian juga kolom rekapan produk yang di-fix oleh customer, kemudian juga jumlah piece, berapa piece yang di-fix, kemudian dia sudah depo berapa, sudah berapa yang di CO, kemudian total pembayaran, sisa pembayaran juga berat. Ini sangat ini juga ya, untuk berat sangat penting juga. Oke, ini kita sudah kasih border, kita langsung input saja. Misalnya nih ada Ariana Grande ngefix di harga 25.000, 32, 50 atau bebas ya misalnya. Untuk menentukan rumus jumlah piece yang di fix oleh customer kita itu dengan cara sama dengan count ya, bukan sum karena beda. Sama dengan count dalam kurung karena rekapan ini ada di kolom C sampai I ya, ada di mulai dari C2 sampai I2. Nah, kita input saja. Nah, ini untuk jumlah piece ini kalau misalnya kita mengetik huruf itu tidak akan terdeteksi ya. Nah, untuk total beda ya. Kalau total ini sama dengan sum. Kita input kolom dari C2 sampai I2 juga sama ya. Untuk sisanya sama dengan sum, kolom P2 itu kolom total ya, dikurangi N2 itu depo, koma, dikurangi CO ya. Jadi kalau misalkan total pembayarannya itu kan dia kalau misalnya ada depositnya berapa dan juga dari keseluruhan produk yang di fix itu ternyata sudah ada CO duluan nih sebelum memberikan rekapan. Nah, itu totalnya tinggal sisanya tinggal menggunakan rumus seperti tadi ya. Oke, kita misalnya ada Justin Bieber di sini. Nah, untuk fees, total dan sisa itu kita langsung copy saja ke bawah ya, seperti tadi, supaya tidak usah pusing menginput rumusnya satu-satu. Jadi tinggal copy langsung ke bawah aja. Nah, itu untuk depo dan CO kita copy 0 saja. Yang kedua, kita akan membuat format kwitansi rekapannya ya, semacam kwitansi seperti itu. Pertama, siapkan nomor, kemudian juga ini bebas, bisa disesuaikan untuk pesan otomatisnya ya, misalnya hello kakak ini rekapannya ya, atau bebas. Kemudian juga kita yang paling penting itu mencantumkan tanggal live-nya ya. Kemudian juga nah di sini ada nama, jumlah, variasi, total, depo, CO dan sisa pembayaran. Kemudian juga untuk pesan ini bisa disesuaikan. Terima kasih. Cukup seperti itu saja ya untuk contohnya. Nah, ini nomor ini berfungsi untuk memanggil nomor tabel ya. Nomor tabel misalnya Ariana nomor 1. Nah, nanti akan muncul nama Ariana, jumlahnya berapa, variasinya berapa, variasi produk, itu variasinya harga ya. Harganya berapa saja, totalnya berapa, nanti akan ada muncul ya. Oke deh, untuk nomornya kita pindahkan dulu saja ya. Kita pindahkan dulu saja supaya lebih ini. Nah, format rekapannya sudah selesai. Oke, kita lanjut ke nomor 3, yaitu kita harus memberi nama tabel yang akan kita panggil di rekapan tadi ya, dengan cara mendrag keseluruhan tabel, kemudian memberi nama ya, misalnya tabel rekap ya, tabel rekap atau bebas mau data rekapan atau terserah seperti itu. Yang paling jelas kita harus memberi nama pada tabel yang akan kita gunakan. Nah, oke, sekarang kita akan memasukkan rumusnya. Misalnya di nama terlebih dahulu kita awali dengan sama dengan, kemudian penting sekali ini menggunakan tanda petik ya. Tanda petik jadi supaya namanya ini tetap ada
ya. Kemudian akan dihubungkan dengan rumusnya, yaitu menggunakan VLOOKUP, ya, dihubungkan dengan dan. Nah, kita ketik saja VL ya. Nah, ini sudah ada ya VLOOKUP. Nah, dengan cara pertama kita lihat bahwa kolom yang digunakan untuk menginput nomor memanggil tabelnya, nah ini ya, ada di T2. Kita masukkan, kemudian juga kita input nama tabelnya ya. Tadi sudah kita beri nama tabel rekap. Kita lanjut. Kemudian, nah ini nama ini kan ada di kolom kedua ya, A, B, A1, B itu 2 ya, jadi kita masukkan 2. Kita coba seperti ini ya, tuh. Namanya sudah muncul, tapi untuk jumlah variasi belum muncul. Nah, seperti ini ya. Nah, ini untuk rumusnya ya, jadi nama itu hanya sebagai tambahan sehingga harus menggunakan dan. Nah, jumlah juga seperti ini. Jumlah pakai dan juga, jangan lupa. Kemudian masukkan juga T2 ya, tadi nomor untuk memanggil tabelnya. Kemudian masukkan nama tabelnya tadi, tabel rekap. Nah, ini karena jumlah ini ada di kolom M ya, A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M. Nah, dia ada di 13 ya untuk jumlah piece-nya. Nah, supaya pada jumlah ini disertai dengan keterangan piece, sehingga pada rumusnya kita tambahkan keterangan piece-nya dengan cara menghubungkan menggunakan dan, kemudian piece-nya itu dalam tanda petik seperti tadi. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan rumus pada variasi, diawali dengan sama dengan seperti tadi, dimasukkan rumusnya. Kemudian masukkan kolom untuk menginput nomor tabel, kemudian nama tabelnya. Nah, di sini karena rekapan ini diawali dari kolom C, berarti dia kolom ketiga ya. Kita input ketik 3. Ingat ya, A, B, C, 3. Nah, kalau misalkan di drag seperti tadi itu tidak bisa, jadi harus satu-satu. Kemudian, nah jadi nanti untuk rumusnya kita masukkan seperti ini semuanya, hanya saja yang membedakan karena ini ada 10 ya dari C sampai L itu, dan dimulai dari 3. Nanti kita hanya tinggal mengganti 3-nya itu menjadi 4, 5, 6, 7 sampai ke kolom L, berarti ke 12 ya. Nah, ini kenapa memakai dan kemudian tanda petik koma, karena kan misalnya nih Ariana dari 25,32 harus disertai dengan koma, sehingga setiap selesai rumus itu menggunakan dan koma ya. Nah, kita copy-copy saja. Copy, kemudian ganti. Copy, kemudian ganti menjadi 8, copy jadi 9, copy 10, copy 11. Ini ya. 11 sampai 12 karena sampai kolom L. Nah, bisa disesuaikan kalau misalnya teman-teman semuanya ini misalnya ada sampai berapa kolom, itu bisa disesuaikan ya. Yang penting sesuai dengan kolom yang digunakannya saja. Tuh, muncul ya 125 disertai dengan koma-komanya. Nah, untuk total ini sama ya, tinggal di input saja. Nah, kita ingin diakhiri dengan keterangan K ya, atau ribu ya. Jadi misal 1083.000, maksudnya 1.803.000 ya. Nah, seperti ini ya untuk depo, CO-nya juga sama. Sampai sisa pembayaran semuanya sama ya. Untuk rumusnya seperti itu. Nah, kelebihannya ini mungkin kalau misalkan hanya ada 4 orang dengan sebanyak ini, hasil fixnya mungkin akan lebih mudah
misalnya secara manual ditulis, kemudian juga kita menghitung menggunakan kalkulator, itu lebih mudah. Tapi bagaimana kalau misalnya nih ternyata ada 50 orang lebih, kemudian juga jumlah piece yang di fixnya juga banyak, itu akan sangat repot sekali ya. Kita harus mengecek namanya, kemudian juga kesesuaian jumlahnya, itu akan repot sekali. Nah, menggunakan ini akan lebih mudah dan meminimalisir terjadinya kesalahan ya, seperti itu. Oh, nah di sini kita ada satu hal yang terlupakan, yaitu pada keterangan berat ya. Pada keterangan berat kita tidak dicantumkan, kalian bisa dibedakan, dipisahkan, atau disatukan dengan keterangan jumlah ya. Nah, kalau misalkan disatukan pada akhir rumus tadi tinggal ditambahkan. Kalian bisa ikutin saja ya. Nah, sudah selesai. Sebagai contoh, untuk data rekapannya tambahkan sebanyak mungkin, sebagai contoh saja. Sekarang kita cek. Semua data muncul berdasarkan nomor tabel ya. Selanjutnya kita buka aplikasi Shopee di website, kemudian kita buka kolom chat dan kita minimize, biarkan keduanya berdampingan supaya lebih mudah untuk mengirimkan data kepada customer. Pertama misalnya kita nomor 7 ada Mariam Outfit, kita cari di kolom chat, di pencarian chat, ketik username-nya. Misalnya di sini Mariam Outfit, kita ketik saja, kemudian kita tunggu. Kita copy format rekapan dari Excel ke kolom chat. Nah, seperti ini ya kurang lebih tampilannya. Nah, karena di sana ada nama, misalnya kita akan menginput nomor lain di sini. Kita input. Kemudian saat kita salah mengirimkan, nah di sana ada username-nya Ariana Grande. Harusnya ke username Ariana Grande dan terkirim ke chat Mariam Outfit. Di sana kita akan mengetahui bahwa rekapannya salah kirim. Jadi di sana kelebihannya ya. Kurang lebih seperti itu. Oke, nah di sini misalnya kita akan mengirimkan ke kios Meici. Nah, kalian bisa follow juga ya akun kios Meici ini. Nah, ini contohnya kita buka kolom chatnya, kita copy, kemudian paste. Nah, nanti kalian tinggal kirimkan saja. Oke, seperti itu. Sekian untuk tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe Lagi Belajar channel. Kemudian juga jangan lupa like, comment, dan share. Terima kasih. Salam.